Selamat datang di podcast Ngobrol Santai. Ngobrol-ngobrol santai, tapi ada maknanya. Hari ini kita akan membahas topik apakah manajemen masih relevan untuk masa yang datang? Karena banyak orang bilang itu ya Waf, di dunia nanti tuh serba diatur sama AI, pakai sistem digital lah pokoknya. Jadi seolah-olah kayak peran manajemen tuh jadi kurang gitu. Bener nggak sih Waf kayak gitu? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita mulai aja nih podcastnya bersama saya Muhammad Sidkul Wafa sebagai host. Dan saya Dinda Azara sebagai host. Kita sudah kedatangan 4 narasumber mahasiswa-mahasiswi yang sedang menjalankan program studi manajemen. Boleh nih, kita bahas aja kali ya. Yang pertama kita perkenalan dulu. Mulai dari sini aja kali ya. Boleh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adisa Muslim Arif, bisa dipanggil Caca. Halo. Boleh next. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Depani, biasa dipanggil Pani. Halo Pani. Nah, lanjut Kak. Halo semuanya, saya Sima Andika, saya biasa dipanggil Oi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ridho Abarsi, biasa dipanggil Ridho. Nah, setelah perkenalan, ada kegiatan apa sih? Aktivitas apa belakangan ini yang terkait dengan manajerial? Mungkin bisa dari Caca dulu aja kali ya. Ya, dari situ aja. Belakangan ini aku banyak terlibat dalam kegiatan organisasi di kampus, jadi sering banget nih ngurus jadwal. Sibuk banget nih Sibuk kayaknya banget ya. nih. Sampai koordinasi sesama tim juga. Dari situ aku ngerasain sendiri sih bahwa manajemen itu bukan hanya tentang teori, tapi proses nyata untuk mengatur sebuah perencanaan, organisasian, terus pengarahan juga. Lalu pengenalan juga kan agar tujuannya tercapai secara efektif dan efisien. Pak itu. Sorry. Bagus. Berarti nanti boleh kalian dikasih contoh PLOC dari aktivitas kamu. Nanti kita bakal bahas itu ya. Boleh. Oke, lanjut next ke Depani. Fokus aku sekarang ada di kegiatan konten digital nih dan membantu UMKM untuk promosi di media sosial juga. Waktu aku konten kreator kali ya ini guys. ya, waktu saya mempelajari tentang perencanaan dan SWOT, aku mulai paham kalau menganalisis lingkungan dan perencanaan yang sistematis. Jadi menurut aku manajemen di masa depan itu akan sukses dengan data teknologi dan kreativitas. Berarti harus kayak kreatif gitu Iya. ya kalau jadi manajemen. Oh iya, benar. Jadi harus banyaklah imajinasinya ya. Iya. Boleh nih dari Akangnya pendapat Shima Oi. Boleh dong. Boleh. Pendapatnya gimana nih? Kalau saya punya pengalaman nih di komunitas anak muda. Komunitasnya kan. Oh kayak ikut Karang Taruna. Anak-anak Karta ini aktif di Ya, lingkungannya ya. di lingkungan rumah yang membutuhkan koordinasi tim dan pembagian kerja yang jelas. Pembelajaran tentang struktur organisasinya dan manajemen SDM, saya baru ngerti kalau desain organisasi dan cara kita mengelola sesuatu itu sangat menentukan apakah tim bisa adaptif dan kolaboratif. Oh, berarti ntar bisa nih SDM dari dia nih. Iya. Bisa. Karena kayak tim gitu ya. Iya, SDM jadi bakal kita sukses kalau dari ntar kalau pemimpin harus gimana, kalau ntar jadi anggota harus gimana, ntar bisa tanya-tanya lah Kak. bisa nih. Bisa. Selanjutnya nih Kak Ridho. Kalau menurut saya ya, saya kan sempat bantu-bantu ya di usaha teman di bidang kuliner gitu kan. Oh, di bidang makanan gitu ya, dan teman-teman. Jadi- Keren. Usaha ini. UMKM. Iya. Ya UMKM. Jadi pernah ngerasain langsung gimana ngatur shift, stok sampai evaluasi harian. Saat mempelajari pengendalian dan pengukuran kinerja, aku baru paham bahwa apa yang kita lakukan sebenarnya adalah pengendalian dan
evaluasi. Berarti ntar bisa nih kita tanya-tanya tentang pengendalian itu harus gimana sih yang paling efektif Dan evaluasi ya. ya bisa ntar kalau inilah. Menurut aku kedepannya manajemen akan tetap relevan gitu. Karena tanpa sistem pengendalian dan pengukuran, organisasi akan mudah berubah arus dan tanpa arah gitu. Oh, oke. Nah, sekarang kita mau bahas ke pertanyaan selanjutnya nih. Menurut kalian, kan secara konsep tadi di awal tuh udah dijelasin bahwa manajemen tuh sebagai proses PLOC buat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, definisi itu apakah masih relevan di dunia yang akan datang, yang serba digital gitu? Menurut Caca dulu nggak sih pendapatnya kayak gimana nih, Caca? Oh, boleh. Jadi sebelumnya manajemen ini adalah proses terpadu ya kan? Ya, betul. Kayak merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan sumber daya untuk mencapai tujuan. Gitu. Menurut aku definisi ini justru semakin Relevan. gitu karena di masa depan sumber daya semakin beragam. Iya, benar. Bukan hanya manusia tapi juga data. Dan Platform digital juga nggak sih? Iya itu. Ya itu ternyata. Iya. Emang sih data dan platform digital itu hanya bisa membantu analisis Data. Iya. Terus atau otomatis pekerjaan rutin, tapi keputusan strategi nilai dan apa sih? Dan Organisasi. nah itu tetap membutuhkan manusia yang apa sih? Yang bisa memadukan gitu Oh, ya. berarti yang nggak bisa- bisa semuanya sama Iya, ya? bisa. Iya. Yang bisa memadukan antar manusia sama Collab AI. ya? Iya. Gitu ya, collab. Iya, jadi manajemen tidak akan tergantikan lah gitu. Hanya berubah bentuk dan media saja gitu kalau sih. Mungkin kalau misalkan manusia tuh kayak secara fisik langsung kita lihat gitu ya. Kalau misalkan sekarang kan platform digital tuh media gitu. Betul. Mungkin dari Devani ini setuju nggak sih sama pendapat Caca tadi? Menurut aku ya setuju. Karena di sini juga akan membahas teori evolusi manajemen dari dasar sampai tahapan tertinggi juga kan. Oh iya. Dan tiap fasenya itu muncul respon terhadap perubahan konteks, misalnya kayak industrialisasi sampai era digital, yang berarti manajemen itu fleksibel dan adaptif. Bukan hanya konsep dan data yang dikumpulkan. Jadi wajar aja kalau nanti bakal ada bentuk manajemen berbasis data dan juga AI. Selama masih ada tujuan yang harus dicapai, sumber daya yang terbatas, dan ruangan yang berubah, ilmu mengelola itulah yang akan tetap kita sebut manajemen. Oh, luas berarti ya? Iya. Berarti ntar makin ke depan ya makin banyak ya, manajemen beragam banget ini ya. Bagi sebuah Caca juga manajemen tuh emang beragam. Iya. Mungkin dari Makanya nih ya sih. Tadi tuh kan lu ngebahas kayak lingkungan. Nah, gimana sih cara kita mengelola lingkungan sama SDM yang anak gimana Karta sih? itu ya tadi Iya, anak lingkungan. Karta nih. Karena dia aktif di lingkungan organisasi betul. rumahnya di anak Karta nih. Biasanya kalau anak Karta itu kan berarti peduli banget gitu sama Iya, lingkungan. sama warga-warga sekitar Iya. gitu ya. Manajemen. Gimana nih? Oke, organisasi itu kan sistem terbuka yang hidup di tengah lingkungan eksternal dan internal Nah, betul. yang akan terus berubah, termasuk faktor teknologi sosial Oh iya. dan ekonomi. Justru karena lingkungan membuat VUCA, kemampuan manajerial untuk merancang struktur adaptif Oh iya. dan mengelola SDM jadi kunci keinginan sebuah organisasi. Manajemen di masa depan mungkin akan lebih datar, kolaboratif, dan digital. Namun tetap membutuhkan orang yang bisa membuat strategi, struktur, budaya, dan manusia. Oh. Berarti tanpa SDM tuh manajemen gak akan jalan Iya. gitu ya. Ya. Berarti emang strateginya tuh SDM kalau di kata Emang, kamu. ya.
Karena kalau nggak ada SDM malah jadi amburadul ya, Iya, kayak bener. ya nggak Karena kontrol emang gitu ya. seperti yang tadi Shima bilang aja, gitu. Emang kuncinya tuh SDM yang kuat gitu. SDM kuat berarti ntar SDM-nya juga naik juga kan, jadi masyarakatnya lebih Iya. apa tertata gitu lah. Nah ini kalau terkait Rida nih, tadi itu kan kayak bahas pengendalian, gimana sih pengendalian yang bagus tuh menurut lu gimana sih? Kalau menurut aku ya relevan banget kok. Di pembahasan ini dijelaskan bahwa pengendalian itu didefinisikan sebagai proses untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana melalui penetapan standar gitu. Pengukuran kinerja, evaluasi dan hasil dan tindakan mengurangi resiko di masa depan. Mungkin data akan semakin real time dan sistem pengendalian semakin canggih, namun tetap memerlukan seorang manajer yang dapat menafsirkan data. Berarti pengukuran kinerja sama evaluasi itu penting kalau misalkan di perspektif Rido. Iya, berarti kalau misalnya kita udah ngelakuin sesuatu tapi kita nggak evaluasi kan kita nggak bisa berkembang. Iya, benar. Manusia kan harus berkembang Benar. juga kan. Iya, benar. Harus, masa ya kita harus nge-stuck banget sih. Iya. Jadi semakin terarah gitu ya, Dok. Ya. Nah, dan menentukan KPI yang tepat dan memilih tindakan korektif yang etis gitu. Jadi manajemen akan relevan karena teknologi hanyalah alat sementara. Sementara arah prioritas dan pilihan strategi berada di tangan manusia gitu. Berarti keputusan-keputusan nggak bisa kita andelin sama AI ya? Iya, betul. Harus ada manusianya juga. Iya, oke. Jadi kita bisa bantuin AI, tapi ya keputusan harus ada di kita juga ya, harus lebih. Yang ngarahnya Iya. tuh. AI itu cuma kayak alat aja gitu lah ya. Petunjuk gitu petunjuk ya. Benar-benar. Nah, sekarang kita kaitin ke kontribusi pribadi masing-masing kali ya. Mungkin dari Tasya dulu nih yang pertama. Tadi kan pengalamannya ada di organisasi. Nah, kontribusi manajerial apa yang udah kamu kerasa gitu? Oke. Aku berkontribusi dengan memperbaiki struktur dan alur kerja divisi yang sebelumnya tidak teratur. Teratur. Belum. Aku menerapkan fungsi manajemen seperti pembagian tugas, komunikasi, dan menjadwalan. Aku juga menyesuaikan cara kerja dengan lingkungan melalui melalui penggunaan platform digital. Karena emang harus serba digital ya sekarang. Iya. Nggak bisa dihindar. Benar. Dari pengalaman ini, aku belajar bahwa manajemen membantu organisasi tetap produktif dan adaptif terhadap perubahan gitu loh. Seperti itu. Berarti yang fungsi tadi itu udah kamu terapin gitu ya? Ya. Nih kalau misalkan dari Devani nih, kontribusi pribadi yang kamu udah lewatin di dunia konten kamu nih apa nih? Kalau aku sih membantu UMKM dalam menyusun strategi pemasaran digital berdasarkan analisis dari SWOT. Dengan perencanaan yang jelas, UMKM lebih percaya diri mengambil keputusan dari promosi. Aku juga menyimpulkan bahwa kemampuan manajerial dalam membaca peluang dan ancaman tetap penting meski teknologi terus berkembang. Berarti emang suatu penting ya kalau misalkan dalam Kita UMKM. juga harus bisa membaca mana peluang, mana ini juga Iya, ya. ancamannya mana ya biar bisa ngarahin ke arah yang lebih jelas gitu. Soalnya kalau visualnya aja salah, ya tujuannya juga salah Iya, kan? nggak akan benar. Oke, kita ke Sima nih. Tadi kan sebagai anak angkatan, gimana sih cara kita untuk kayak Kontribusi manajerial iya. yang udah kamu rasain kasih gitu. gitu, iya. Kalau aku tuh mendorong perubahan struktur tim agar tidak terpusat pada ketua. Dan aku juga menekankan kolaborasi dan pemberdayaan anggota. Hasilnya anggota yang pasif menjadi lebih terlibat dan komunikasi meningkat. Aku belajar bahwa desain organisasi dan manajemen SDM adalah kunci bahkan di era digital. Berarti keren ya di Kartasima tuh nggak semua ngepatokin ke ketua, Harus ya, bisa tim mobile ke ya. SDM iya. Nah, selanjutnya nih ke Rido. Tadi kan cerita tentang
kita tuh harus bisa mengendaliin loh biar kita bisa apa tidak boros banget dalam uang dan waktu juga. Itu gimana sih strateginya? Kalau dari aku fokus pada fungsi pengendalian dan pengukuran kinerja. Nah, aku membuat catatan penjualan membandingkannya dengan target serta membantu keputusan operasional seperti jam buka dan promo. Pengalaman ini menunjukkan bahwa pengendalian berbasis data akan tetap relevan, hanya medianya saja yang berkembang ke sistem digital. Berarti yang tadinya kita nulis di buku bisa ya di HP atau gimana lah strateginya. Hampir mirip sama kayak Devani. Iya, tapi kalau ini tuh lebih ke kita punya target ini, tapi ternyata hari ini tuh yang terjual segini gitu. Jadi kita harus besok kita kurangi lagi aja. Jadi itu kita kayak, Lebih jelas gitu ya. Jadi ya uangnya juga nggak mau bazir. Iya benar. Nah, sekarang kita masuk ke POLC yang lengkap nih. Coba kita satu jalur dulu. Bayangin ini yang 4 narasumber itu ada di satu proyek besar yang dimana itu tuh ada pembagian pengorganisasian, perencanaan, kepemimpinan, sama pengendalian. Nah, boleh nggak sih di sharing-sharing? Enaknya dari mana dulu ya? Dari Caca mungkin ya. Oh, dari oke, sini ya. boleh. Jadi gimana sih perencanaan yang ideal itu kayak gimana? Oke, di tahap perencanaan ini kita menetapkan tujuan yang jelas untuk satu periode. Lalu menyesuaikan dengan kondisi internal seperti cara kerja, struktur, waktu, dan energi anggota, serta faktor eksternal seperti jadwal kuliah, aturan kampus, dan tren minat mahasiswa. Dari situ kami memilih program yang paling prioritas itu supaya sumber daya yang terbatas bisa dipakai seefektif mungkin dan organisasi tetap selaras dengan perubahan lingkungan gitu. Mungkin berarti harus balance ya antara faktor eksternal dan internal. Iya. Karena kalau nggak seimbang juga bakal aneh juga sih. Iya, benar. Berat sebelah mah jadi aneh lah ya. Harus Oke. atur waktunya. Iya. Iya. Nah, kalau pengorganisasian gimana ya, Rupani? Kalau saya pada tahap pengorganisasian, kami membagi peran sesuai fungsi dan keahlian. Misalnya yang fokus nih produksi konten, logistik produk, dan keuangan sambil memadukan struktur fungsional dengan tim proyek. Alur kerja dan koordinasi diatur lewat grup digital agar informasi lebih cepat dan tidak harus selalu tatap muka juga. Menunjukkan bahwa di masa depan perorganisasian makin terkait dalam platform digital. Meski prinsip pembagian kerja dan koordinasi tetap sama. Berarti kita harus bisa adaptasi ya. Jadi nggak selalu harus tatap muka gitu ya. Dan pembagian tugasnya juga sesuai Sesuai. kemampuan masing-masing. Karena nggak bisa disama Paksain. ya. Iya. Nah, kalau kepemimpinan gimana nih? Dari Shima nih. Ya. Kalau tahap dalam tahap Santai. memimpin, kami menerapkan gaya kepemimpinan partisipatif yang mendorong anggota menyampaikan ide dan mengambil inisiatif. Bukan sekedar menerima perintah, komunikasi dijaga agar hambatan dan konflik bisa cepat dibahas. Sehingga pemimpin berperan mengelola manusia sebagai mitra strategis. Yang akan semakin penting di masa depan ketika generasi muda menginginkan kerja yang kolaboratif dan bermakna. Berarti harus mobile ya. Iya. Nggak karena kita di bawah ya. Gua mah ntar aja nunggu Nggak sama dari nyantai-nyantai. ketua gitu. Ya. Juga. Nah, kalau dari pengendalian gimana nih, Bang Rido? Kalau dari pengendalian
Kami menetapkan indikator sederhana seperti ketepatan waktu dalam konten, jumlah produk yang dijual, dan respon audiens. Lalu mengukur hasilnya dan membandingkan dengan target. Jika ada penyimpangan, kami menganalisis penyebab di sisi kualitas, promosi atau distribusi, dan menyesuaikan strategi sehingga pola pikir pengendalian dan evaluasi tetap menjadi inti manajemen. Meskipun nanti banyak dibantu aplikasi dan dashboard digital. Oh, berarti setelah kita beli apa produknya udah terjual atau gimana atau ntar nggak sesuai target, bakal dievaluasi lagi nih ya Yang dari terjelas tuh iya, evaluasi berarti ya. apa mungkin dari produknya atau dari promonya atau pemasarannya gimana untuk kedepannya lagi ya. Biar makin terarah gitu ya. Berarti dari perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, ntar kan di fase pengendalian itu bakal dievaluasi untuk kedepannya bagaimana ya. Fungsi POLC ini tuh emang penting gitu ya buat di suatu Jangkar banget berarti ya Bener. buat di satu project besar gitu ya. Bener. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang yang project itu ya. Pasti kalau dalam project kan pastinya ada tantangan nih. Mau itu terutama terkait SDM, recruitment, terus juga pengembangan. Terus apa sih opini kalian dari tantangan yang udah kerasa gitu? Ini mau dimulai dari mana dulu nih? Dari Caca dulu. Oke, boleh. Menurut aku gitu ya, tantangan terbesar adalah mengolah manusia di tengah perubahan cepat seperti generasi yang berbeda, kerja jauh dan teruntuk keseimbangan kehidupan kerja, terus proses Recruitment. nah itu sorry seleksi, pelatihan dan pengembangan tetap harus dirancang strategi agar orang yang masuk benar-benar sesuai kebutuhan Sama kebutuhan mereka masing-masing benar-benar. meski nantinya banyak dibantu AI dan pelatihan online, apa sih yang kalau disebutnya Apa? prinsip MSDM yang humanis dan etis tetap wajib dijaga gitu loh. Mungkin dari Devani ini, dari teknologi kan tadi ngebahas teknologinya ya. Apa sih tantangan dari teknologi itu? Menurut saya ya, tantangannya adalah bagaimana manajer memanfaatkan teknologi dan data tanpa kehilangan sentuhan manusia dalam keputusan dan budaya organisasinya. Karena manajer masa depan perlu cerdas, memilih teknologi, terus tetapi juga kuat dalam soft skill seperti komunikasi, empati, dan manajemen perubahan agar integrasi manusia tetap sistem dan tetap seimbang. Berarti harus balance ya. Ya. Empati, soft skillnya, hard skillnya. Nah, untuk Sima apa nih tantangan terbesar menurut Anda? Tantangan terbesar tim kerja ke depan akan semakin lintas disiplin dan sering virtual. Jadi struktur tim harus fleksibel dan budaya kolaboratif perlu sengaja dibangun kepemimpinan, tidak lagi hanya dimiliki oleh jabatan formal, tapi bisa muncul dari berbagai level melalui tim pemimpin dan intrapreneur yang diberi uang untuk berinisiatif. Berarti nggak dilihat dari oh ini ganteng nih, nggak ya? Ya, Kita lihat dari skillnya gitu. Ya, dari Emang skill. kalau di era nanti tuh apa-apa harus skill nggak sih yang Iya diasah sih. ya? Ya, Makanya betul. sekarang. Oke. Untuk Rido apa nih tantangan terbesar? Kalau menurut saya tantangannya adalah memastikan sistem evaluasi dan ketidakseimbangan tetap adil di tengah pola kerja baru seperti hybrid proyek
jangka pendek, organisasi perlu menghubungkan metode seperti MBO, feedback 360 derajat, dan data real time agar pengelolaan kinerja SDM tetap manusiawi, mendorong perkembangan dan selaras dengan strategi jangka panjang. Oh, berarti yang tadi itu yang Rido jelasin pas di sebelumnya itu Ya. masih ada tantangan-tantangan tersendiri juga ya. Oke. Kita sudah sampai di penghujung. Kita sudah membahas tentang definisi manajemen, PWLC, pengalaman pribadi, sampai tantangan masa depan. Dan Sekarang proyeknya juga ya, tadi udah Oh iya, proyeknya gimana. Ya, bayangan project untuk gimana Iya, ya. benar. Nah sekarang nih saya minta satu kalimat atau dua kalimat dari masing-masing. Apakah manajemen akan relevan untuk ke depan, untuk masa yang akan datang gitu. Mungkin dari Shima dulu deh, paling tengah nih ya, paling tengah tadi. Soalnya bosnya ya dari Cewek Anissa terus dulu ya. Coba dari Shima. Gimana nih? Menurut saya, manajemen di masa depan akan semakin fokus pada pengelolaan manusia. Nilai dan adaptasi bukan sekedar prosedur. Di tengah lingkungan yang harus berubah, kemampuan membaca konteks dan menyusun sistem yang hidup akan menjadikan manajemen sangat relevan. Gitu ya. Nah kalau dari Depani apa nih? Menurut saya ya, manajemen akan tetap relevan karena teknologi hanya mengubah cara kerja saja, bukan menghapus kebutuhan atas perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Justru manajemen di masa depan perlu memadu ilmu manajemen klasik dengan inovasi digital agar organisasi yang dapat bertahan dan berkembang terus. Harus balance berarti ya? Iya. Sama-sama. Nah untuk Rido gimana nih? Kalau menurut saya manajemen tetap relevan ya, karena tanpa pengendalian, evaluasi dan pengambilan keputusan berbasis data, organisasi hanya akan berjalan tanpa arah. Fungsi-fungsi manajemen fungsi-fungsi manajemen akan tetap sama, yang berubah hanyalah alat dan tantangan yang akan dihadapi gitu. Berarti Benar-benar. lebih ke ya manajemen masih ada, tapi kan cuman alatnya aja yang sedikit diubah-ubah gitu ya. Karena manusia tuh. Iya. Nah kalau dari Anissa gimana? Iya nih, terakhir nih. Caca. Menurut aku manajemen tidak hanya relevan, justru masih menjadi kemampuan inti. Karena di dunia semakin kompleks dan dinamis, selama ada tujuan yang ingin dicapai dan sumber daya yang perlu diatur, ilmu pengelolaan, yaitu manajemen yang akan tetap dibutuhkan gitu. SDM yang kuat ya. Iya. Tadi kan kita sudah mendengar dari narasumber ya Iya. tentang kesimpulan. Masa kita nggak punya sih kesimpulan dari host? Barangkali dari ente dulu nih. Mungkin dari aku dulu ya. Iya. Mungkin dari aku manajemen di dunia yang akan datang nggak lagi identik sama ruangan rapat terus kayak berkas kertas, tapi juga sama metode digital, tim lintas negara, juga pengambilan keputusan yang cepat gitu. Kalau dari kamu gimana nih? Nah, kalau dari saya itu inti manajemen itu sebagai proses mengarahkan manusia dan sumber daya menuju tujuan yang tetap menjadi jantung organisasi ataupun apapun bentuk teknologinya gitu. Iya benar. Terima kasih buat Caca, Depani, Shima, Rido yang sudah sharing-sharing tentang ilmunya, wawasannya hari Karena ini. keren banget ya tadi pendapat-pendapatnya. Betul. Benar-benar jadi ngebuat wawasan kita jadi lebih luas gitu. Mungkin semoga pembicaraan ini juga bisa membuat kita lebih yakin lagi bahwa belajar manajemen itu penting gitu buat mempersiapkan diri di dunia kerja, dunia usaha yang terus berubah-ubah. Sampai ketemu di episode ngobrol Santai. berikutnya. Halo semua.
jadi kali ini kita ada di segmen yang paling spesial dengan host baru dan juga narasumber baru. Tapi sebelum itu kita perkenalkan diri dulu. Nama saya Adian Abdul Ghani Sauki. Dan saya Gilang Maulana. Dan saya Azelia Putri Paripurna. Halo. Dan aku terakhir Zahra Aldina. Oke. Nah, kali ini kita akan bahas dosen yang ideal di masa sekarang. Nah, ya. Kayaknya gitu ya. Nah, buat kalian aku ada pertanyaan nih. Buat kalian nih bertiga, menurut kalian dosen yang paling ideal di era sekarang tuh apa sih? Oke. Nih, dari Zahra dulu nih. Boleh dari Zahra dulu ya. Kalau menurut aku ya, dosen ideal di era sekarang itu yang bisa ngerti sama perubahan zaman. Kayak misalnya sekarang kan eranya digital ya. Iya, betul. Jadi kayak harusnya dosen-dosen tuh kayak paham juga sama teknologi. Kayak bisa kayak bisa manfaatin teknologi ya. Betul. Ya, terus kayak ngasih tugasnya teknologi ya. Iya. Harus memanfaatkan teknologi gitu ya. Setiap ada tugas. Kayak tugas kita yang sekarang ini. Iya, betul. Bikin podcast. Terus kayak harus tegas juga soal tugas-tugas gitu loh menurut aku. Tetapi si komunikasinya harus tetap sopan juga. Gak boleh dihilangin Iya ya. kan? Dan juga bisa menghargai pendapat mahasiswanya. Kata aku mah gitu aja sih. Terus siapa lagi? Oke, dari Karena Adu. emang dosen sekarang tuh kayak ngandelin gitu, bukan ngandelin sih, harusnya tuh lebih komunikatif ya. Soalnya kan sama apa ya, cara belajar kita tuh beda banget sama yang dulu ya. Tuh. Ya, karena kita tuh sekarang tuh lebih ke bermanfaat apa ya, ngandelin sama teknologi juga ya gitu. Mungkin dari Teteh siapa? Teh aja, boleh nih, coba. Kalau dari aku sih ya, mengenai dosen ideal di masa sekarang tuh dosen yang bisa membuat siswa-siswanya tuh berpikir secara kritis. Jadi gak langsung ngasih jawaban yang pasti gitu kan. Kalau dulu tuh kan ya udah sekedar menjelaskan terus kasih tugas udah gitu kan. Nah sekarang karena zamannya udah beda, udah serba digital, mahasiswanya juga harus berpikir secara kritis. Meskipun kita manfaatin AI juga kayak apa ya, tetap harus ada berpikir kritisnya ya kan. Terus dosen juga harus memberi kita ruang untuk menganalisis. Kayak misalkan kita tuh salah, terus diperbaiki nih. Jadi kayak gak cuek pokoknya mah dosennya tuh. Terus itu tuh bisa apa ya, hal itu tuh bisa membuat kita jadi berani mencoba hal baru sama berani untuk berproses seperti itu. Karena dosen tuh kita tuh harusnya tuh ngebuat kita gimana sih berpikir ke depannya gimana ya. Karena kita tuh harus bener kata aja juga harus berpikir kritis ya. Nggak cuma ngandelin cuman hafalan gitu doang ya. Karena itu tuh membuat mahasiswa lebih berkembang buat kedepannya. Nah, kepake banget di dunia kerja itu ya. Nah mungkin dari Agilang nih Ya, boleh. Nah, mungkin dari saya ya, saya juga merasa kalau dosen manajemen yang ideal itu yang konsisten ngasih contoh sikap yang profesional gitu loh. Contohnya tuh kayak bisa menghargai waktu, berpenampilan yang baik, yang rapi gitu loh. Nah, dengan demikian kita tuh bukan hanya belajar konsep, tapi kita juga belajar meniru perilaku manajerial yang baik gitu loh. Nah, di era sekarang dosen itu seperti ini bisa menjadi role model yang bisa bantu kita siap untuk menuju ke dunia kerja gitu loh. Mungkin dari saya segitu aja gitu ya. Nah, mungkin benar juga sih, karena kita tuh dosen tuh harusnya memang seperti itu kayak tadi, lebih ke apa ya, Menjaga penampilan lah. betul, menjaga penampilan juga, jadi buat role model kita kan Ya. nah, terus komunikatif juga, terus nggak ngandelin teori doang ya kan, kayak gitu. Harapannya sih lebih ke
dosen yang sekarang tuh lebih apa ya, relevan juga buat kedepannya ya, relevan buat kedepannya, terus ngebuat mahasiswa tuh lebih berkembang buat kedepannya gitu. Mungkin segitu doang ya dari kita mah.